dan tidak memberi mudarat bagi kami, tidak jihad dengan meninggalkannya. Wahwal asnam, dan dia adalah berhala-berhala. Dan waraddu, dan apakah kami akan dikembalikan ala aqabina ke belakang kami, narji'u musyrikin, kami kembali dalam keadaan musyrik. Ba'da setelah idhadan Allah memberi kami petunjuk dalam Islam, kepada Islam. Kalau disambutmu seperti orang yang telah menyesatkannya, atau latmu telah menyesatkannya, asyayatinu setan-setan, fil ardi di bumi, hayrana kebingungan, mutahayyiran bingung, laya dari aina yadhabu tidak mengerti kemana dia pergi. Halun minal hari, hal dari pemilihan. Lahu ashabun, baginya kawan-kawan, rifqatun kawan, yada'unahu memanggilnya, ilal huda kepada petunjuk, yakni liyahduhu untuk menunjukinya, atau jalan, yaquluna lahu mereka mengatakan kepadanya, i'timam, mari ikuti kami. Fala yujibuhum, maka ia tidak menjawab mereka. Fayahlah, lalu ia hancur. Wal istifhamu bil inkari, dan kata tanya untuk pengingkaran. Wajib jumlah tasydih, dan kalimat tasydih halun min dhamiri muraddi, hal dari dhamir muraddi. Kul, katakanlah, inna sesungguhnya hudallah petunjuk Allah, alladzi huwal Islam yang dia adalah Islam, huwal huda adalah sebenar-benar petunjuk, wa ma'adahu dan apa-apa yang selainnya, dalalun sesat, wa umirna dan kami diperintahkan untuk Yunus 5 untuk menyerahkan diri, muslim, yaitu hendaknya kami berislam di Rabbil Alamin, kepada Rabb semesta alam. Satu lagi. Makasih. Satu lagi. Wa'an hayyah, yaitu untuk aqimus shalah, mendirikan salat, wa taqwa serta bertakwa kepadanya. Ta'ala wa huwal ladzi, dan dialah Tuhan ilaihi tuhsyarun, wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun, dan dialah Tuhan yang kepadanya kalian semua akan dikumpul. Ajma'una yaumal qiyamah, Tujma'una yaumal qiyamah, kamu akan dikumpulkan pada hari kiamat, ini disabih untuk dihisab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kelanjutan jawaban Al-Quran yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab desakan orang-orang kafir. Jadi perlu kita ketahui, desakan orang kafir agar supaya kita mengikuti agama mereka itu sangat besar. Dengan bukti saudara-saudara kita sudah banyak ya yang ke gereja, sholawatan di gereja sudah banyak. Kemudian di sini Allah mengatakan, Qul anad'u, katakanlah, apakah kami menyeru, menyembah, memanggil sebagaimana yang kalian minta kepada kami. Menyembah siapa? Min dunillah, selain Allah. Apakah kalian minta kepada kami untuk menyembah selain Allah? Dan semua sesembahan selain Allah itu mala yang fauna, tidak memberikan manfaat kepada kami bi ibadatihi, dalam ibadahnya. Jadi semua ibadah selain Allah nggak ada manfaatnya sama sekali. Ini kita harus yakin.
yang khusyuk doa di gereja, yang menyembah-nyembah batu-batu, semuanya itu tidak ada guna sama sekali. Yang mengambil hukum selain hukum Allah tidak ada gunanya sama sekali. Wala yadurruna, dan juga tidak membahayakan kami ketika kami nggak mau menyembah. Bitarkiha, jadi kami nggak menyembah juga nggak membahayakan kami. Kami menyembahnya juga tidak bermanfaat kepada kami. Kami tidak menyembahnya tidak akan mematikan kami. Kami menyembahnya tidak akan bermanfaat buat kami, yaitu berhala-berhala. Dan kalau sudah menyembah selain Allah, wa nuraddu ala aqabina, maka kami dikembalikan ke tumit kami, artinya kembali ke belakang, artinya kafir lagi kami. Ba'da idh hadanallah, setelah Allah berikan petunjuk kepada kami ilal Islam. Jadi Islam itu petunjuk, iman itu petunjuk, dan ketika melakukan kesyirikan berarti satu kesesatan kembali kepada kekufuran. Orang-orang yang disesatkan setelah petunjuk itu perumpamaan kayak apa? Kalladis tahwat husyayatinu fil ardi hayran, seperti orang-orang yang disesatkan oleh setan di jalan dalam kondisi bingung. Jadi mutahayyiran la yadri aina yadhhab. Halul ha, hal ha itu maksudnya apa? Hak di sini istahwat hu. Jadi itu menerangkan kondisi orang yang disesatkan setan, yaitu mutahayyiran, bingung. Ini menunjukkan ada orang yang disesatkan setan sehingga kebingungan, pergi ke sana kemari nggak sadar. Ada yang begitu? Pernah lihat nggak? Pernah lihat? Atau ngalami? Pernah ngalami? Kesurupan, kebingungan. Dan ini menunjukkan bahwa setan itu bisa membingungkan kita. Setan itu bisa membingungkan kita. Di jalan tiba-tiba diganggu setan, bingung mau kemana nggak jelas. Kita tahu bagaimana kondisi setan ketika membingungkan manusia, ketika menyesatkan manusia. Demikian orang yang kembali kepada kekafiran setelah iman. Tapi bahagialah, biasanya yang murtad itu biasanya yang bodoh-bodoh. Kalaupun kelihatan pintar sebenarnya dia bodoh. Tapi yang masuk Islam biasanya apa? Yang pintar-pintar. Orang yang masuk Islam dari orang-orang ahlul kitab biasanya pintar-pintar. Karena pintar belajar sehingga apa? Tahu kesesatan agamanya sehingga masuk ke dalam Islam. Baik, kembali sini. Orang yang kembali kepada kekafiran dan banyak banget. Indonesia ini perlu kalian tahu. Dulu ketika merdeka jumlahnya 99%. Sekarang tinggal 74. 74 itu berarti berapa kurangnya? Berarti kurangnya berapa? 25%. 25% itu sekitar 50 jutaan. Jadi sekitar 50 juta orang Indonesia murtad. Walaupun di barat yang masuk Islam lebih banyak daripada yang murtad di Indonesia. Tetapi ini kan bahwa orang yang murtad itu seperti orang yang dibingungkan oleh setan. Lahu ashabu yad'unahu ilal huda dina. Temannya manggil-manggil, sini Islam baik, sini Islam baik, jangan sesat. Tapi yang namanya dibingungkan oleh setan, kalau dipanggil kira-kira dengar gak? Hah? Gak dengar. Jadi apa? Kalau sudah dibingungkan setan, maka kemudian tidak dengar lagi. Demikianlah yang terjadi sekarang. Semuanya syiriknya sekarang apa? Menyembah penguasa. Menyembah penguasa. Banyak profesor yang nyanjung-nyanjung penguasa, nyanjung-nyanjung kekafiran,
dan kemudian lepas daripada Islam. Mereka walaupun diteriak-teriaki, diingatkan, tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Fala yujibuhum fayahlik. Maka mereka tidak bisa merespon panggilan temannya, gak bisa diselamatkan oleh temannya, maka binasalah dia. Untuk itu, kemungkinan orang-orang yang sesat itu pintar retorika enggak? Hah? Jadi orang kafir itu retorikanya pintar, menyesatkan dengan tingkat tinggi. Jawabannya satu, qul inna hudallahi huwal huda. Ingatlah, petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Ingatlah, petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Wa umirna, dan kita diperintahkan oleh Allah, linuslima li rabbil alamin, untuk menyerahkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi ketika nanti pemikiran-pemikiran banyak, kesesatan-kesesatan banyak. Teman saya ada yang seorang dokter, dulu lulusan pondok Meruki SMP-nya, masuk ke WNS kedokteran, hukum, fakultas hukum, dan jadi dosen. Tiba-tiba ikut kebatinan. Ikut kebatinan. Katanya mendapatkan ketenangan dalam kebatinan. Berarti dia nggak mendapatkan ketenangan dalam berzikir. Berarti dia nggak punya ilmu dia. Mestinya tanya kepada kita, kita kasih tahu. Dan ketika dipanggil sama universitas, mau keluar dari kebatinan atau tetap di kebatinan, lebih baik keluar dari universitas dengan anaknya, dengan istrinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jawabannya satu. Bukankah Islam jelas? Engkau menyembah Allah, Allah jelas yang menciptakan, Allah yang punya sifat baik, dan Allah yang bisa mengabulkan engkau. Islam jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang sedih? Karena tidak ada sandaran. Kalau punya sandaran Allah nggak akan sedih. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Ini pegangan kalau ada kesesatan, qul inna hudallahi huwal. Sesungguhnya petunjuk, kalau orang ingin mencari petunjuk, ngasih selamat, pakai Islam. Dan kita diperintahkan untuk menyerahkan itu kepadanya. Kemudian penguat kedua, wa an aqimus shalah wattaqu. Kuatkan sholat kita. Sesungguhnya kalau orang bisa sholat dengan benar, menikmati sholat, klimaks kekuatan. Ini menunjukkan apa? Wa an aqimus sholata wattaqu. Salat adalah proteksi, pengaman dari seluruh kesesatan. Iya, pengaman dari seluruh kesesatan salat itu. Karena salat tunduk, rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, yang Maha kuat, yang Maha sayang kepada kita. Wa huwal ladzi ilaihi tusyarun. Kenapa? Kita akan kembali kepada Allah. Allah ngasih rezeki kita, Allah yang ngasih kecukupan kepada kita. Kenapa kita mencari Tuhan selain Allah? Kenapa kita mencari hukum selain Allah? Kenapa kita mencari ajaran selain Islam? Tidak masuk akal. Terus. Dan ialah Allah samawati wal ardi bil haqq, yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, ay muhiqqan, ya benar. Enggak dengar ini. Ingatlah yauma yaqulu, pada hari ketika dia berkata, bisyai'in, untuk sesuatu, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Dua yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat, yaqulu lil khalqi, Allah berkata kepada makhluknya, qaulul haqq, firman-Nya adalah benar, as-sidqu, yang benar, al-waqi' la mahala, yang pasti terjadi. Walahul mulku, miliknya lah segala kekuasaan, yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiupnya sangkakala. Al-qarnu nafkhatul tsaniyah, tiupan yang kedua, min
Israfil la mulka fihi, tidak ada kekuasaan di dalamnya, li ghairihi, kepada selainnya. Limanil mulkul yaum, untuk siapa kekuasaan pada hari itu, lillahi, untuk Allah. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, ma ghaba wa ma syuhid, apa-apa yang gaib dan apa-apa yang nyata, wa huwal hakim, dan dialah yang maha bijaksana, fi khalqihi, kepada makhluknya, al-khabir, dan maha teliti, bi batinil asya'i kadahiriha, dengan sesuatu yang tersembunyi seperti yang terlihat. Oke. Ini sesuatu yang biasa, tapi nggak biasa. Ini sesuatu yang kelihatannya kita lihat tiap hari, tapi sebetulnya nggak biasa. Cuma karena kita setiap hari lihat jadi apa? Biasa. Yaitu apa? Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Apa faedah dari kata-kata Dia Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar? Apa kira-kira pelajaran yang bisa diambil? Hah? Tidak main-main, betul? Ada tujuannya, betul? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kita kepada Allah. Tercapai enggak? Langit dan bumi begitu besarnya. Mungkin enggak tanpa ada yang menciptakan? Enggak. Berarti langit bumi pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan pasti lebih besar daripada langit dan bumi, betul? Yang kedua, langit bumi itu begitu agungnya, begitu telitinya, begitu rapinya. Berarti yang menunjukkan penciptanya rapi dan teliti, betul? Langit dan bumi ini diciptakan agar supaya kita bisa memanfaatkannya. Maka begitu sayangnya Allah kepada kita, perhatiannya kepada kita. Dan alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Maka tidak pantas manusia hidupnya untuk alam semesta. Maka manusia hidupnya untuk Allah, pencipta alam semesta. Yang cukup menarik, alam semesta walaupun begitu besarnya, ada endingnya, ada akhirnya. Pasti hancur, betul nggak? Dan sudah menunjukkan hal itu. Kalau begitu, untuk memberikan petunjuk kepada kita, bukan dunia ini tempat abadi kita. Kalau Allah mampu menciptakan alam semesta yang begitu agungnya, luar biasa, dan kita nggak bisa bayangkan bagaimana besarnya, agungnya alam semesta ini. Dan Allah mengatakan, Allah menyiapkan kita alam yang jauh lebih besar dari alam semesta. Allah yang mampu menciptakan alam semesta ini, Allah yang mampu menciptakan kita lagi di akhirat kelak dengan dimensi yang jauh lebih besar. Kalau kita paling-paling yang kita kuasai berapa? Yang paling-paling kita bisa manfaatkan berapa? Kecil banget kan? Nanti kita di akhirat kelak, rumah kita, setiap kita, bukan rame-rame loh, setiap kita kalau masuk surga, surganya seluas langit dan bumi. Bisa bayangin nggak? Kita saja kalau mau tamasya harus jauh banget ya, baru kelihatan besarnya ya. Lah bagaimana kalau rumahnya saja seluas langit dan bumi, kalau mau tamasya kemana itu? Kita ditolong oleh Allah untuk membayangkan betapa agungnya. Saya yakin kalian semua belajar pasti ada sisi lain supaya eksis masa depan, benar nggak? Supaya lebih bahagia masa depan, benar nggak? Apa? Supaya memiliki fasilitas hidup yang lebih nyaman, benar nggak?
Padahal masa depan kita kalau diukur dengan dunia, paling-paling kalian dapat kalau sudah tua. Sementara tua nggak bisa nikmati lagi, benar nggak? Untuk kita masa depan kita bukan tua. Masa depan kita di mana? Di surga. Maka walaupun kita punya kekayaan di masa tua kita, tapi kalau nggak masuk surga bukan masa depan itu. Masa depan yang hakiki adalah ketika nanti di akhirat. Coba kita lihat apa yang saya katakan dikuatkan di sini. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Dan pada hari Allah mengatakan kun fayakun huwa yaumul qiyamah. Dan nanti Allah di hari kiamat akan mengatakan kun fayakun, semua orang bangun, semua hidup lagi, dan semua mendapatkan balasannya qauluhul haq. Ucapan dia benar di akhirat kelak. Memang di dunia benar atau salah? Qauluhul haq. Perkataannya benar dunia dan akhirat kan? Tapi kenapa? Qauluhul haq walahul mulku, perkataan dia benar. Qauluhul haq walahul mulku, dan miliknya kerajaan. Yauma yunfakhu fis-sur, tatkala trompet itu sudah trompet ini sudah ada belum? Rasulullah mengatakan, bagaimana aku bisa tenang hidup sementara Israfil sudah memasukkan trompetnya ke mulutnya dan nunggu, lihat kapan diperintahkan untuk niup. Jadi trompet itu sudah mau ditiup dan Israfil sudah nunggu. Allah mereka tiup. Kalau sudah ditiup, hancur dunia. Ditiup lagi, ganti dunia. Disitulah qauluhul haq dipahami. Di dunia qaulul haq dipahami nggak? Sekarang perkataan Allah benar nggak di dunia? Tapi yang tahu hanya orang beriman. Tapi kalau di hari akhirat kelak, hatta orang kafir tahu kalau dia salah. Yang benar Allah. Walahul mulku. Kalau di dunia ini kerajaan Allah bukan sih? Hah? Indonesia itu kerajaan Allah nggak? Tetapi kan banyak menentang, nggak mau dengan Islam dunia kan? Di dunia enggak, dunia itu kerajaannya miliknya Jokowi katanya. Kalau di dunia ada orang ngomong gitu ya. Ya. Untuk itu Allah akan jelaskan di dunia untuk ujian kita. Kita meyakini enggak kebenaran firman Allah ini? Kalau di hari akhirat kelak Allah akan dikatakan wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Jadi di hari akhirat kelak itu bumi dalam genggaman Allah, seluruh langit digulung oleh Allah. Dan Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Allah bertanya, limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Ada yang jawab? Diam semuanya, nggak berani jawab. Limanil mulkul yaum, ainal muluk. Di mana raja-raja yang menyombongkan diri di dunia? Ainal mutajabbirun, di mana yang nyombongkan diri, sok berkuasa? Diam semuanya. Allah yang jawab, lillahil wahidil qahhar. Nah di sini walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Al-qarnu nafkhatha. As-sur itu qaran. Qaran itu apa? Trompet. An-nafkhah tsaniyah, tiupan yang kedua. Min Israfil la malika fihi li ghairihi. Ya. Atau la malika fihi atau la mulka fihi li ghairihi. Tidak ada kerajaan padanya selain untuk Allah. Limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahhar. Alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Allah yang mengetahui yang gaib dan syahadah, dan Dia yang maha bijaksana dan maha teliti. Ada pelajaran yang sangat bagus.
Al-ghaib itu ilmu enggak? Ghaib itu ruang lingkup ilmu tidak? Syahadah itu ruang lingkup ilmu tidak? Sementara ilmu kita ini kaitan dengan ghaib atau syahadah? Syahadah. Apa yang kalian pelajari, matematika, fisika, kimia, biologi, itu ghaib atau syahadah? Syahadah. Lah ghaibnya? Padahal lebih luas mana? Ghaib atau syahadah? Ghaib, ilmu. Kita bisa tahu yang gaib cuma dengan satu, berita yang benar. Al-khabar shadiq dari Allah melalui Quran maupun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin peta nyawa kita ketika keluar kemana ya? Pergi kemana ya? Mampir kemana? Dalam hadis diterangkan secara detail. Untuk itu, bagaimana nasib kita di akhirat kelak? Bagaimana jalan ke sana? Hanya dengan Islam yang memberikan gambaran pada kita. Maka ulama hakiki adalah kaum muslimin. Karena mereka tahu gaib yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus. Dan ingatlah wa'ikala Ibrahim dong. Masa Ibrahim? Qala nggak mungkin Ibrahim dong. Fa'il kok. Wa'ikala Ibrahimu, dan ketika Ibrahim berkata li abihi Azar, kepada ayahnya Azar, huwa laqabuhu, yaitu julukan, wasmuhu Tarik, dan namanya Tarik. Atattahidu asnaman alihah, apakah kamu menjadikan asnaman berhala-berhala sebagai Tuhanmu? Ta'buduha, kamu menyembahnya. Istifhamu taubih, kata-katanya penghinaan. Ini araka wa qaumaka, sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu bitihadiha, dengan menjadikannya fidolak, dalam kesesatan, anil haqi, tentang kebenaran, dari kebenaran, mubin, nyata, bayyin, jelas. Ya, terus satu lagi. Wa kadzalika, dan demikian, kama arainahu, sebagaimana kami memperlihatkan kepadanya idlala, kesesatan, kesesatan abihi wa qaumihi, ayahnya dan kaum. Jadi idlal itu sebenarnya penyesatan atau meyakini kesesatan. Jadi sebagaimana kami perlihatkan pada Ibrahim, keyakinan Ibrahim terhadap kesesatan bapaknya dan kaumnya. Nggak apa-apa diartikan kesesatan, tapi aslinya idlal itu adalah kalau kesesatan dolal, ya. Terus. Nuri Ibrahim malakota, dan kami memperlihatkan pada Ibrahim malakota, kekuasaan, mulka, kekuasaan, as-samawati wal ardi, langit dan bumi, liyastadilla bihi, untuk menunjukkan dengannya ala wahdan maitana, niyatina, ala wahdaniyatina, atas keesaannya, waliyakuna minal muqinin, dan supaya menjadi minal muqinin, orang-orang yang yakin. Dia dengannya jumlatu kadalik, dan kata kadalik, wa ma ba'daha, dan apa-apa setelahnya, ikhtiradi, itu sisipan, wa aqtaf, dan ma'tuf ala qalam, ma'tuf atas qalam. Ya. Ini kan aslinya wa idh qala Ibrahimu li abi Azar atattakhidhu asnaman aliha
inni araka wa qauma fi dhalalin mubin wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Kemudian falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Jadi sisipan i'tirad itu apa? Jumlah i'tiradiyah, kalimat sisipan antara dua kalimat. Iya. Pokoknya gini, sisipan contohnya gini. Saya sungguh mengenalmu 7 tahun yang lalu. Dan ketika itu saya masih mahasiswa, engkau adalah orang yang cerdas. Kata-kata sesungguhnya ketika saya mahasiswa sisipan kan? Aslinya apa? Aku telah mengenalmu 7 tahun yang lalu, engkau orang cerdas kan gitu kan? Itu kata sisipan. Oke. Di sini satu yang sangat menarik, kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Dan kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Aslinya banyak yang mengatakan ini pencarian Ibrahim terhadap Tuhannya. Iya kan? Yang benar bukan pencarian Ibrahim teman-teman. Ibrahim kecil sudah pandai menunjukkan kesesatan kaumnya, bapaknya dan semuanya. Maka yang benar bukan ketika melihat matahari ini Tuhanku, ketika melihat bintang ini Tuhanku, tetapi sebetulnya aslinya memang ini Tuhanku kata kalian. Memang ini Tuhanku kata kalian. Maka ketika hilang katakan aku nggak suka yang hilang. Ini yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita ambil pelajaran. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ada yang mengatakan bukan bapaknya, tapi pamannya, namanya Azar. Julukannya, lakopnya Azar, namanya Tarikh. Atattakhidhu asnaman alihah. Apakah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku sungguh melihat engkau dan kaummu. Saya ingin tanya, ucapan ini sopan nggak dari Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Bapak, engkau sesat banget pak, nyembah selain Allah. Sopan nggak? Nggak sopan. Nabi Ibrahim itulah fitnahnya wanita di rumah. Oke. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Tapi wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Musuh ya musuh tapi diampunin aja. Karena dia enggak tahu. Baik. Saya katakan perkataan Nabi Ibrahim sopan enggak terhadap bapaknya gitu? Enggak sopan. Jadi kalian menghukumi Nabi Ibrahim enggak sopan. Masalahnya untuk cari kata-kata yang halus gimana? Orang yang nyembah selain Allah itu sesat nggak? Kalau nggak dikasih tahu, tahu nggak? Jadi ngasih tahu kalau kau sesat itu sopan nggak? Ya memang harus begitu ya. Kalau dalam riwayat, kalau dalam surat apa? Surat Maryam mengatakan apa? Ya abati, lima ta'budu ma la yasma, wa la yubsiru, wa la yughni anka syai'a. Ayahanda, kenapa engkau menyembah orang yang enggak lihat, enggak dengar, enggak ngasih manfaat? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ayahanda, alhamdulillah saya dapat ilmu. Bertepatan ilmu enggak sampai kepada engkau ini. Ikutilah aku deh. Aku tunjuki sesuatu yang baik. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Ya ayahanda, aku takut
kalau engkau kena api neraka. Ya abati la ta'budi syaitan, jangan menyembah setan. Sopan? Sopan. Memang ayahnya sesat banget, kaumnya sesat. Enggak apa-apa kita katakan, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Kalau sudah sampai pada syirik, nyembah berhala, wong berhala engkau bangun sendiri, engkau bikin sendiri, engkau sembah, kan lucu. Berhala itu nggak bisa apa-apa, dan kalau saya hancurin juga nggak bisa teriak-teriak. Lah kok bilang? Engkau minta dia bilang kok, sementara dia nggak bisa bela dirinya sendiri. Dan ini suatu kebaikan, nggak ada masalah, karena memang tidak ada kata-kata kecuali itu, betul? Betul? Apa didiemin aja? Wa kadzalika nuri Ibrahim. Demikian kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi yang terbentang. Malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin, dan supaya menjadi orang-orang yang yakin. Nanti kemudian apa? Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Qala hadza rabbi. Ketika melihat apa? Bintang ya. Ini Tuhanku, ini Tuhanku. Ini Tuhanku, gitu kan. Jadi, ini Tuhanku atau ini Tuhanku? Yang mana? Pertanyaan atau penetapan? Pertanyaan. Ini masih kecil loh dia. Seperti kalian itu loh, seusia kalian. Ini Tuhanku. Falamma afal qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu udah hilang, aduh, masa Tuhan kok hilang pergi? Nggak suka deh, hilang-hilang gitu. Tersentak kan? Ingat waktu itu orang banyak menyembah bintang. Omongan ini nggak sederhana loh, karena semua orang nyembah bintang. Falamma ra'al qamara bazighan qala, ketika lihat rembulan, ini Tuhanku, kata kalian. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ketika hilang, ya Allah, kalau Allah nggak nunjukin aku siapa dia, aku sesat nih. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika melihat matahari, wah, ini Tuhanku, kata kalian. Hadza akbar, ini yang paling gede, Tuhan paling gede. Falamma afalat qala ya qaum inni bari'um mimma tusyriku. Aku berlepas diri dari semua Tuhan kalian. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras. Cerdas nggak? Sebab waktu itu semua sesat kecuali dia sendiri. Hebat nggak? Ngomong dengan Raja Namrud, ngomong dengan bapaknya, ngomong dengan kaumnya, ngomong dengan semuanya. Kurang mantap, dihancurin itu berhala-berhalanya itu. Ketika mereka datang, Ibrahim, engkau ngancurin Tuhan kami ya? Tanya saja dia. Dia memang melakukan, tanya aja. Yang gede ini loh, tanyakan tanya. Ibrahim, engkau udah tahu dia nggak bisa ngomong. Loh, udah tahu nggak ngomong kok, kenapa disembah? Argumen kuat nggak? Setelah itu apa? Udah dibakar aja deh. Ternyata nggak bakar. Memang Allah mengendaki dia nggak kebakar kok. Api bisa nggak bakar loh. Api jadi kesejukan loh. Inilah Nabi Ibrahim alaihis salam. Saya kira sudah isya ya. Nggak ada pertanyaan kan? Ada. Ya udah nggak apa-apa, dikit dah. Ya. Bagaimana membersihkan hati supaya mendapatkan ketenangan mengaji dan ibadah? Taubat kepada Allah, benar gak? Karena taubat itu saqulal qalbu, kejernihan hati dengan taubat. Istighfar, ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat
kepastian kematian dan dekatnya kematian. Apalagi masa pandemi ini, ya Allah, masih muda-muda dipanggil oleh Allah. Iya. Jadi kalau kita ingin bersih hati, hendaklah kita bayangkan akhirat terus. Umur kita yang kita tidak tahu, ya, sangat cepat sekali. Insya Allah dengan banyak istighfar kepada Allah, banyak doa kepada Allah, mengingat akhirat, banyak berinfak, ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cahaya. Pandemi corona ini dan apa yang harus kami lakukan untuk mencegah kemungkinan terburuk yang bisa menimpa kita. Yakin dengan qada dan qadar Allah, benar nggak? Satu, yakin dengan qada dan qadar. Yang kedua, yakin dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa, sudah tawakal Allah, Allah akan membereskan. Yang ketiga, ambil syariat. Hati-hati iya, tapi jangan terlalu takut. Jangan terlalu stres dan jangan stres. Ya, apalagi amat stres. Sementara amat sendiri tidak mau stres. Oke? Banyak doa kepada Allah, pasrah kepada Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan, terjadi, nggak ada masalah, insya Allah. Tapi kita yakin, insya Allah Allah melindungi kita. Dan orang yang tawakal kepada Allah, Allah kasih perlindungan. Ada seseorang yang bertanya, buktinya kalian aman-aman aja kan? Benar nggak? Memang kalian menjadikan aman kalian karena kesehatan kalian, bukan kan? Allah juga kan? Benar nggak? Apa karena makanannya higienis? Enggak juga kan? Bukan karena makanan higienis, karena apa? Allah yang memberikan, benar nggak? Walaupun diusahakan makanannya semakin bersih ya, katanya semakin bervariasi, katanya deh. Insya Allah nanti semakin lama semakin bervariasi. Ada seorang yang bertanya, mengapa surga hanya untuk orang Islam? Padahal yang berbuat baik di dunia bukan hanya orang-orang Islam saja. Jika ada orang yang bertanya seperti itu, apa yang harus dijawab? Surga milik siapa? Dan ketika orang tidak berbuat untuk Allah, kemudian minta surga Allah, lucu nggak? Ya, sekarang gini aja, kalian mahasiswa mengerjakan tugas bukan untuk guru pembimbing, kemudian kalian minta nilai dari dia, bisa? Ya lucu, di mana pikiranmu? Masuk akal nggak? Gini aja, kalian ngerjakan sesuatu, tetapi tidak dengan cara yang ditugaskan. Dosen mau memberi nilai, bukan permintaan saya kok, benar nggak? Orang kafir tidak berbuat sesuai dengan pesanan Allah, tidak berbuat untuk Allah, minta pahala Allah, ya lucu dong. Iya, Allah sendiri yang punya surga, ya terserah Allah ngasih siapa, benar nggak? Bisa dipahami? Apa definisi mendolimi dirinya sendiri? Yang mencelakakan diri sendiri. Ketika dia bermaksiat, mencelakakan dirinya enggak? Ketika dia syirik, ketika dia berbuat kemaksiatan, seakan-akan dia ingin memuaskan dirinya, tapi sebenarnya mendolimi dirinya. Karena apa? Memberikan kepuasan dikit, tapi menyiksa selama-lamanya. Itulah mendolimi dirinya sendiri. Bagaimana hukumnya memotong kuku saat haid? Ya yang penting pakai alat potong kuku. Iya. Yang penting kukunya yang dipotong itu kuku yang lebih, jangan pokoknya, sakit nanti. Ya. Itu yang penting kan? Nggak ada masalah. Bagaimana menurut Ustaz jika ada seseorang yang mosoyo haidnya ini sampai panjang gitu, nggak ada larangan, ya. Bagaimana menurut saya jika seorang yang tidak ingin terlihat Islami atau tidak ingin terlalu Islami dalam hidupnya,
Islam itu baik enggak? Yang menyuruh supaya kita lebih islami, lebih dekat ke Islam siapa? Lah, aku nggak mau disuruh oleh Allah lebih islami, aku lebih tidak islami tapi tersetan-setan gitu. Lah kalau nggak islami kan tersetan-setan kan? Ya, kalau nggak ingin islami maka tersetan-setan, terjeliah-jeliah. Masuk akal nggak? Saya nggak ingin islami tuh. Mungkin sebetulnya ingin baik nggak sih sebetulnya? Kalau dia punya akal nggak mau, kecuali ingin islami, bener nggak? Dia ingin aktif organisasi tapi tidak ingin terlalu islami. Apa sih nggak terlalu islami? Nggak perlu sholat gitu, nggak usah pakai jilbab gitu. Itu jebakan setan itu sebetulnya. Ya ternyata terlalu islami kurang bagus. Wah, itu berarti setan udah masuk ke otaknya dia. Hakikat seorang hamba adalah mengabdi kepada penciptanya. Lantas apa ya yang dilakukan hamba lakukan ketika dia telah Lantas apa yang seorang hamba lakukan ketika dia telah mengabdi? Ya mengabdi terus kok sampai mati loh. Sampai kapan mengabdinya? Sampai mati atau sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Ya. Apa yang dilakukan setelah mengabdi? Karena mengabdi sampai mati, maka bersenang-senanglah tanpa batas setelah engkau selesai mengabdi kepada Allah. Betul? Saya selalu bisa bangun untuk sholat tahajud, alhamdulillah. Namun setelah menyelesaikan sholat, saya tidak pernah bisa menuntaskan doa saya karena tiba-tiba saja pikiran saya menjadi kosong dan memikirkan hal yang tidak masuk akal. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Bayangkan betapa dekatnya Allah kepadamu. Betapa Allah menanti engkau minta kepadanya. Betapa sayangnya Allah kepadamu. Hambaku, engkau telah mendekatkan diri kepadaku. Sanjunglah aku. Aku ingin lebih mendengar engkau sanjungan. Dan aku akan memberikan apa yang kau minta. Ketika gitu kok kemudian malah kosong. Kan lucu. Iya. Teruslah dalam lantunan doa. Teruslah paksakan dirinya untuk menyanjung Allah, menangis kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini adalah malam terakhir kali. Atau kemarin malam. Malam ini insya Allah silahkan qiyamul lail. Nangislah kepada Allah, merintailah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau berikan kesempatan aku untuk qiyamul lail, berikanlah aku ya Allah kesempatan untuk menyanjungmu dan minta kepadamu. Sungguh kemana aku pergi jika engkau usir aku? Sementara engkau sangat mudah untuk mencari selainku sebagai hambamu. Dan aku tidak mungkin mencari ilah kecuali engkau ya Allah. Jangan biarkan aku walaupun sekejap mata. Begitu. Bagaimana cara mengatasi rasa malas? Padahal saya sadar banyak sekali target yang tidak tercapai karena malas itu. Tetapi tetap saja ingin malas-malasan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Pun tiap hari maksurat doa ya. Apa sih malas itu manfaatnya apa? Malas nggak ada manfaatnya kecuali saufa. Ya. Hatta idza ja'alahu Rabbana law akhartana ila ajalin fa saddaqa wa aku minas sholihin. Ya, jangan malas-malasan lah. Doa kepada Allah, minta perlindungan rasa malas. Malas itu setan. Malas itu adalah setan. Buktinya apa? Buktinya apa kalau malas setan? Dalilnya apa? Setan mengikat di tengkuk kita setiap kali mau tidur 3 kali ikatan. Dengan mengatakan, masih malam, masih lama, tenang aja. Benar itu, benar, yakin itu, 100%.
Tapi kalau dia bangun langsung berzikir. Alhamdulillahilladzi adina li bidzikri wa ada ilayya ruhi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Hilang satu ikatan. Dia wudu, hilang satu ikatan. Kemudian sholat yang mulai hilang semuanya ikatan. Pagi harinya segar, bugar. Tapi kalau tidak, males. Wa ila asbah kaslana khabithan nafsi. Kalau dia tidak qiyamul lail, kalau dia tidak zikir, asbah kaslanan. Jadilah dia pemalas. Khabithan nafsi, jiwa yang buruk. Coba dicoba ya. Coba yang bangun dan qiyamul lail, jangan males-malesan. Aku ingin nyoba males, udah tiap hari nyoba ya. Percaya aja deh, udah nyoba tiap hari kok. Bener nggak? Semua udah pernah merasakan kan? Lupa qiyamul lail, kemudian males-malesan, ya kan? Tidur udah lama masih ngantuk lagi, itu kan? Seharian ngantuk lagi. Jika kita memiliki HP dan di dalamnya terdapat aplikasi Quran, apakah kita juga memperlakukannya seperti Al-Quran? Ya, ketika muncul tulisannya ya kita perlakukan yang baik. Mau masuk kamar mandi tutup dulu. Ya seperti kita hafal Quran namanya. Harus diperlakukan seperti Quran. Yang penting jangan baca Quran ketika masuk kamar mandi, kan gitu, bener nggak? Nah itu aja deh. Apakah ada hadis-hadis sahih tentang keutamaan membaca surat Al-Waqiah di malam hari? Adanya adalah fatwa daripada Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala an bahwa surat Waqiah sebagai penjaga dari kefakiran. Ya. Dan itu kemungkinan karena apa, di dalam surat Waqiah ada ceritanya afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnus. Nah gitu. Tapi kalau hadisnya nggak ada, tapi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Bagaimana cara murojaah supaya hafalan Al-Qur'an tidak cepat hilang? Targetlah setiap pekan selesai dalam sholat. Bisa dipahami? Bacalah apa yang sudah dihafal dalam sholat. Setiap pekan selesai terus. Bisa dipahami? Hah? Terus setiap pekan. Siapa manusia yang Nabi Muhammad lihat di surga dan neraka pada peristiwa Isra Mi'raj? Pada saat itu belum terjadi kiamat dan belum dihisab, jadi belum ada yang masuk neraka dan masuk surga. Bagus juga. Kita tahu bahwa kalau manusia jasadnya secara utuh memang nggak ada, tetapi kita tahu ruh orang beriman di surga. Bisa dipahami? Arwahul mu'min fil jannah. Kemudian arwahus syuhada fi hawasilit tayr tarta'u fi riyadil jannah. Termasuk roh orang kafir bisa saja dimasukkan ke neraka. Rohnya. Karena apa? Selama di dunia siksaan itu dominannya fisik, jasad ikut. Di alam barzah yang dominan adalah roh, fisiknya ikut. Nanti kalau akhirat, fisik dan roh sama-sama dominan. Karena Rasul bicara masih di dunia, maka kaitannya adalah dengan rohnya, bukan dengan apa? Jasadnya yang diceritakan yang di surga dan di neraka. Bisa dipahami? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.